Halo dulur, ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Malam ini gua kongkos sama orang-orang hebat nih. Orang-orang yang luar biasa yang punya inisiatif untuk memajukan daerahnya, khususnya di sektor ekonomi. Ada Mas Adin, teman baru, dan kawan lama gua, Nugroho. Thank you Mas Halo sudah Mas. mau direpotin nih malam-malam menghadang banjir. Kita lagi kongko di Semarang. Nah ini Mas, karena kita akan bicara seputar ekonomi kreatif. Kenapa sih harus ada kata-kata kreatif, Mas? Apakah Oke, memang ada pendekatan baru, ada metode baru, atau sebenarnya sekedar gimmick aja Bu ini? saya nggak tahu ya, mungkin karena aspek pragmatis dari bahasa gitu ya Oke, kira-kira ya. Jadi oke. karena itu dianggap sebagai satu tren Mhm, baru, kemudian barangkali akan didapat semangat baru, terus kemudian mhm, ada upaya pencarian metode-metode baru. Tapi sebelum kita ngomong ekonomi kreatif ya, oke. paling enggak visinya apa dulu sih gitu loh. Kira-kira Nah, yang itu. dibayangkan itu apa sih? Cita-citanya Ya, apa? yang Oke. dibayangkan apa, terus maunya gimana gitu. Jadi Oke. kalau merunut pada bentuk-bentuk perekonomian yang sebetulnya nggak baru-baru amat, Hmm, tetapi belakangan menjadi sangat marak hmm, dan booming dan konon menghasilkan dana tidak hanya miliaran tapi triliunan. oke. Kita kan bisa melihat ada raksasa-raksasa besar di Silicon Valley Hmm, misalnya. hmm, hmm, Kemudian kita tahu ada booming seni rupa yang belum lama ini juga didorong oleh Cina gitu. hmm, hmm, Jadi booming seni rupa 2 kali itu di Asia dalam hmm, kurun hmm, 30-40 hmm, tahun terakhir hmm, ini. Yang hmm, tahun 90-an itu di Jepang, hmm. yang tahun 2000-an itu di Cina. Dan Oke. itu menggerakkan satu sektor yang luar biasa gitu. Yang sebelumnya belum berkembang, sektor yang sebelum sebelum berkembang atau memang Yang intinya kan, itu kan lama ada proses yang cukup hmm, panjang, pasar oke, tidak terlalu bergeliat oke, gitu terhadap, oke, antusiasme karya-karya seni gitu. Itu kan oke, nggak beda jauh misalnya tren-tren pada ikan lohan, gelombang cinta, atau ya, ya, bisnis-bisnis yang lain ya, gitu kan. ya, Terus selain itu juga kita menyaksikan, eee, kebangkitan industri film di Thailand, hmm, kemudian film-film India yang punya hmm. strategi misalnya mereka menggunakan sutradara dari orang-orang, luar India Hmm. tapi pemainnya masih orang India Berarti asalkan mereka termasuk budaya Korea ya, Korea Selatan? termasuk. Itu Oke, yang mau aku singgung yang oke, terakhir yang oke, Korea itu yang akhirnya juga merajai gitu kan, tidak cuma, ang penakluk iya, itu ya seluruh elemen tapi juga iya, budaya K-pop yang betul, tidak hanya fenomena lokal tapi juga betul, fenomena global dan hmm, menguasai Billboard di dunia internasional gitu. hmm, hmm, Kita ngerti itu duit tok gitu. hmm, Dan itu tidak yang menarik bagiku adalah itu sumber-sumber perekonomian yang kemudian tidak berdasarkan industri ekstraktif gitu. hmm. Iya kan. Ya, ya, Jadi kalau fosil ya, kita ngomong masa depan industri seperti apa, barangkali kalau kita, eee, saya nggak tahu apakah nanti lebih eksploitatif terhadap manusia itu lebih baik daripada alam gitu ya, dibandingkannya belum ada iya, jaminan juga iya ya. belum ada jaminan, tapi Oke. paling enggak alamnya itu, tidak Tidak menjadi diganggu ya. betul, tidak satu-satunya Hmm, source yang, hmm. dihabiskan gitu. Iya, Jadi ada masa depan baru di sana oke. gitu. Kalau ada kemungkinan kerusakan paling rusak manusianya gitu. Ya, manusia kan bisa diternak ya. Iya. Oh maaf, bukan maksud saya. Bisa direcover dengan Ini kayak iya. kayak film The Matrix gitu Oh, loh iya, Mas. iya, 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 iya. Susun Manusia ulang jadi sini. jadi Oke. isi ulang baterai. Betul. Betul. Ya tapi Oke. ya nggak tahu lah. Kita juga nggak mau Hmm. manusia juga Iya. mengalami nasib Artinya seperti itu. kalau sorry Mas tak potong, kalau dari penjelasan jenengan barusan itu kan memang ini sebetulnya tren global ya. Ya, Artinya ada keniscayaan dari dunia global bahwa sektor-sektor ekonomi baru yang bisa digali dan kemudian tumbuh. Dan itu rata-rata memang tidak berbasis pada komoditi ekonomi yang katakanlah konvensional ya kalau kita tadi ya, bilang ya, ekstraktif itu kan sebenarnya memang ya adanya alam itu kemudian ya, tereksploitasi ya, gitu ya. betul. Oke. Jadi visinya itu, ke sana sepertinya. Oke. Kabeh Oke. wong semua orang ngerti itu duitnya perputarannya kenceng gitu. Hmm. Persoalannya adalah bagaimana? Itu Ya, persoalan bagaimana itu ya. yang sampai sekarang kita tidak punya satu pedoman yang baku untuk Hmm. mencapai di situ. Ada Hmm. inisiatif-inisiatif tetapi kemudian itu bukan satu preseden yang kemudian sudah kita Hmm. lihat itu berhasil betul gitu Hmm. kan. Masih banyak Hmm. celah segala macam gitu kan. Hmm. Nah, itu juga berkaca pada realitas kita yang kaya dengan 700-an bahasa, Ya, 1.400-an apa tuh suku ya, bangsa dan hampir suku budaya. 14-an ribu pulau. Ya.
Jadi kekayaan kultural itu emang luar biasa. Ya saking kayanya kadang ya kita ya biasa kalau kita sudah terlalu kaya dengan kayak gitu kan akhirnya ya nggak digarap gitu loh. Kekayaan Hmm. narasi sebanyak itu, kekayaan Iya. macam-macam itu akhirnya Atau tidak secara menjadi ini. kolektif nggak ngerasa bahwa kita itu sebenarnya kekayaan gitu. Jadi Ya, karena memang lahir dan besar, tumbuh dan besar di lingkungan yang memang iya, majemuk ya ini Indonesia ya biasa aja gitu. ya. Bisa Bisa seperti jadi itu karena begitu nggak ya. ada jarak, karena nggak ada jarak Ya. nggak ngelihat misalnya Korea yang tidak punya sektor migas Hmm. misalnya bisa Hmm. seperti itu gitu loh. Ya. Nah Ya. kalau kita kemudian tidak melihat ini sebagai satu peluang, ya itu gilaan juga sih. Maksudnya itu kemana aja sih gitu. Itu Oke. ya kemudian Ya. niat baik itu kemudian berbuntut pada dari sejak zaman Marie LK Pangestu Hmm. Kemenparekraf itu kan Oke. yang kemudian Oke. Bekraf menjadi satu lembaga terpisah yang Hmm. konon pengen menjadi kementerian, tetapi ya ini yang saya bilang sebenarnya ini serius gak sih? Karena kan pedoman di Ekraf pengembangan ekonomi kreativitas itu kan dua ya, Hmm. undang-undang tentang eh, Perpres kalau nggak salah malah, Hmm. yang Rindekraf. Hmm. Rindekraf tahun 2018, kemudian 2019 disusul adanya undang-undang Ekraf gitu kan. Hmm. Nah, kita waktu itu juga ini kayaknya jadi angin segar sepertinya karena sudah dikuatkan dengan undang-undang Ekraf menjadi satu pengaruh utamaan sendiri gitu kan. Hmm. Faktanya kemudian Ekraf dikandangkan lagi, Bekraf dikandangkan lagi ke Kemenparekraf gitu Oke. tanpa dievaluasi lebih mendalam mungkin apa sih yang mau dilanjutin dan mana Iya. yang enggak gitu. Akhirnya Ya. inisiatif-inisiatif yang Oke. ada itu jadi kayak di-restart lagi gitu. Ini yang Iya. membuat pengembangan ekonomi kreatif juga cukup membingungkan Iya. di Iya. Indonesia gitu. Ya khas lah ya, khas kita ya, polisinya berubah sesuai dengan perubahan rejim. Ini loh, ini kan Nugroho nih yang memprovokasi saya supaya ngundang Mas Adin. Lalu melihat sepak terjangnya Mas Adin gimana? Iya, hal yang menarik dalam sisi CSO saya lihat banyak inisiatif ya, inisiatif kreatif yang memang dimunculkan teman-teman komunitas di level terbawah, di level kelurahan untuk kemudian tanpa ada program pemerintah mereka bergerak. Oke. Beberapa jadi ikon simbolis malah bergulir jadi ekonomi. Salah satu contoh yang saya lihat misalkan di salah satu kelurahan Bustaman ya namanya, kelurahan Bustaman yang dulu punya sejarah gebyuran Bustaman, nilai sejarahnya sangat panjang tapi sejarah itu tidak digali di wilayah itu untuk kemudian jadi destinasi wisata baru gitu ya. Oke. Di situ juga ada perputaran ekonomi gulai ya, gulai Bustaman yang kemudian digali oleh Adin yang kemudian dimunculkan dalam jejak sejarahnya, agendanya dimunculkan lagi kemudian diselenggarakan ulang dan berulang-ulang kemudian ditangkap oleh pemerintah kota ini menjadi salah satu titik spot untuk sebelum Ramadan ya, gebyuran ya, sebelum Ramadan sebagai seremonial acara gitu. Kayak ada ritual ya. Ritual. Ya gitu. kalau di kampung gue dulu patusan. Patusan Ya kira-kira mirip kali ya. Iya. Bang kalau saya lihat videonya kan orang saling lempar. Iya perang air Mas. Perang air. Iya. Oke. Nah itu ditulis Adin, kemudian ngundang teman-teman untuk datang untuk hadir di sana untuk berdiskusi. Jadi semuanya tahu, semua memiliki gitu ya Mas. Dan saya pikir dalam konteks dokumentasi dan ngangkat nilai ini ke publik ini nilai plus dari teman-teman Histeria ya. Tidak hanya satu kampung, mungkin di beberapa kampung di Kota Semarang. Tadi diskusi ada 8 kampung, belum di beberapa daerah dan itu inisiatif ya. Jadi inisiatif tanpa komunitas program pemerintah. Iya, tanpa program pemerintah Mas. Itu dari mana Mas ininya, idenya, semangatnya gitu. Kok kayak kesannya kan jadi ngeliatnya kita agak autis gitu ya. Nggak ada perlukan program, mulai dari mungkin nggak dari nol karena potensi sudah ada, dari kultur yang sudah ada kemudian digali lagi, kemudian direvitalisasi itu kan juga pasti butuh proses, butuh tenaga, butuh biaya tentu saja gitu. Iya. Ya tadinya memang berangkat karena sebelum saya diperbantukan ya di Komite Ekonomi Kreatif di Jawa Tengah kan memang kami ini kan kelompok seniman sebetulnya, kelompok seniman di Semarang yang kemudian membutuhkan sesuatu alasan mengapa harus tetap survive gitu di tengah kondisi yang memang
kesenian itu kan ya pada waktu itu emang tenar enggak, dapat duit juga enggak. Terus dihargai kayaknya juga nggak dihargai amat gitu. Kita bikin apa ya lempeng aja, orang nggak peduli gitu loh. Artinya kita kalau nggak punya alasan yang cukup oke untuk survive itu kayaknya kayak ngapain sih gitu loh. Di satu sisi emang ini adalah satu dunia yang kemudian tidak bisa saya tinggalkan gitu karena sudah bertahun-tahun di sana gitu kan. Saya juga nggak tahu kenapa selalu ada orang yang seperti itu kan, yang sudah bersetia pada sesuatu dan akhirnya jadi pilihan hidupnya gitu. Oke. Levelnya sudah bukan bersetia kalau itu, kayaknya sudah beriman. Nah ini harus punya alasan. Terus waktu itu kami mulai mikir bahwa yang dikerjakan itu kok sebetulnya cukup jauh dari konteks kotanya sendiri gitu. Oke. Dan barangkali juga tidak relevan gitu. Karena kita berteriak tentang kapitalisme itu apa misalnya kayak gitu. Lebih konkret lah, misalnya kebijakan apa sih di Semarang itu konkret itu. Ya, dan itu akhirnya mulai menjadi praktek-praktek berkesenian kami, strategi kebudayaan kami untuk masuk dan mencoba membaur. Kalau kita lihat metode-metode riset kan ini mirip ya riset-riset etnografis ya, yang lebih antropologis gitu ya. Kalau ngomong gerakan ya mungkin deket-deket sama turba gitu ya. Prinsipnya hampir sama. Turba sama pendekatan antropologis hampir sama. Sama makan, sama kerja, sama apa kira-kira begitu. Dan dari sana kemudian kami mencoba untuk bersikap lebih relevan terhadap keberadaan kami di Semarang. Itu penting sih. Di luar kebutuhan ekonomi loh. Karena kalau kita waktu itu ngitung break even point segala macam enggak deh, kayaknya enggak jalan deh. Bukan itu dan bukan itu juga gitu. Bahwa kemudian kita ngerti, lah ini semua bisa dimonetize gitu. Sekarang konflik aja bisa dimonetize, lagi hal baik gitu ya kan? Artinya akhirnya mulai mikir ini gimana sih mengawinkan antara apa yang menjadi passion dan visi kami dan mencari jalan untuk survive gitu. Karena kalau kita ngomong ekosistem builder gitu, bagian dari memberi wacana segar dalam bentuk ekosistem, kita kan butuh nafas yang panjang, dan nafas yang panjang itu harus disupport oleh logistik yang memadai, yang kemudian menjadi PR besarnya gitu. Nah dari sana kemudian mulailah kami menggarap beberapa kampung yang dari nol gitu ya, yang kita nggak tahu itu apaan gitu. Ada yang kita nggak tahu itu apaan, ada yang kita memang sudah punya kontak. Jadi dulu ada Tugu, ada Bustaman, yang kemudian dari sana menjadi laboratorium sosial kami dan bisa jadi modeling untuk pengembangan di kampung-kampung yang lain. Nah, masalahnya kami cukup sulit mencari skema ini dalam kebijakan pemerintah karena investasi sosial itu mahal dan tidak ada yang mau melakukan investasi sosial secara umum ya. Kebijakan kita itu kan pasti langsung mengarah besok langsung laku dan langsung kaya, atau besok langsung jadi sesuatu yang sifatnya fisik dan bisa dilihat gitu. Sementara kita menghabiskan waktu nongkrong berjam-jam segala macam itu tidak dianggap sebagai satu investasi gitu. Itu yang kemudian sampai sekarang kami ini skemanya seperti apa kalau kita mau ngomong dalam tanda kutip pemberdayaan kampung atau bekerja bersama warga. Karena sebetulnya kalau kita ngomong ekonomi kreatif ya atau kreativitas itu kan lebih pada bagaimana kita menyiasati persoalan keseharian gitu, sehingga bisa menjadi cara kita untuk bertahan, dan tujuan manusia itu kan hampir sama, bahagia dan sejahtera gitu. Kan itu kan tinggal caranya gitu. Justru kami agak keberatan juga misalnya ketika rame-rame tentang desa wisata gitu. Kemudian passion orang kemudian didorong supaya ini segera dimonetize gitu. Dan kita menyaksikan kampung-kampung yang akhirnya dikasih mimpi setinggi itu, ketika dia gak bisa jualan akhirnya apa yang terjadi? Gak bergerak gitu. Padahal lu bergerak gak ada urusan, kampungmu kalau gak ada yang peduli ya gak ada yang peduli gitu. Padahal core-nya itu sebetulnya kepedulian terhadap tanah mereka tinggal, lingkungan dan segala macam. Dari situ nanti kita bisa ngomong ada persoalan ekonomi misalnya, bagaimana nih gitu. Nah, dari situ kan kemudian bisa muncul inisiatif-inisiatif yang lain. Tetapi kan jalan memutar ini nyaris jarang sekali orang yang mau melakukan gitu. Nah, terlalu mahal dan dianggap tidak memberikan solusi yang konkret. Itu yang membuat ini sebetulnya mau dikemanakan sih gitu. Masa ya kayak begini yang menjalankan harus orang-orang yang di akar rumput yang nun sewu kapasitasnya juga tidak bisa lebih jauh lagi. Karena kalau kita juga nggak punya otoritas kan, nggak punya otoritas. Betul, otoritas itu.
Iya, Iya. bener Mas. Iya kebayang sih Mas kalau cerita jenengan itu kan nampaknya memang agak sedikit atau mungkin kalau tidak mau dibilang tidak punya space gitu ya di dalam proses pengambilan kebijakan dalam policy making proses gitu. Koreksi gue kalau gue salah Lus. Karena lu kan lebih pakar sebagai analis public policy gitu. Kan betul tadi ya sumber daya manusia, investasi, proses untuk menjahit gitu ya, menemukan kembali itu kan praktis agak susah ya. Lu kebayang dong kalau itu kemudian dikerangkakan dalam budgeting gitu. Iya. Jadi aku kenal Adin pertama intensif itu diundang Adin untuk ngisi soal perencanaan penganggaran di Oke. komunitasnya gitu ya. Oke. Kemudian tak kasih dokumennya nih, ada dokumen begini-begini. Ini koneksinya dengan kesenian apa ya? Ini jadi masalah. Yang jadi masalah adalah memang konteks pemerintah tidak mendalami definisi dari kebudayaan dan kesenian. Iya. Itu menjadi masalah utama. Kemudian tidak pasti perencanaan dan program pasti nggak linear gitu. Kita sampaikan ke teman-teman Histeria. Teman-teman harus merumuskan nih ekonomi kreatif, kesenian, kebudayaan yang didefinisikan teman-teman apa, masukkan dalam perencanaan kemudian dianggarkan. Baru kemudian akan klop itu di sisi perencanaan. Nah, awal interaksi ini kemudian kita jadi tahu oke. Jadi memang dari sisi Pak Tiro melihat bahwa ini jaringan teman-teman yang memang harus sering diskusi juga untuk ini. Di satu sisi kita juga sering diundang di acara-acara Histeria untuk ngisi soal bagaimana sisi kebijakan tapi di level kampung. Jadi langsung masyarakat mengetahui bagaimana konteks bagaimana kelurahan itu dibangun, pola perencanaan anggaran seperti apa gitu Mas. Jadi langsung terkonek di sana gitu ya. Nah, tapi yang jadi tantangan selanjutnya adalah kesenian ini tidak satu, ada sekian ratus kelompok, sekian ratus elemen yang kemudian harus disatukan dalam satu kesenian. Walaupun dalam sisi kebijakan porsi ini sangat kecil gitu ya. Kalau ini Pak ditarik lagi ke level perencanaan jangka panjang tidak ada. Jangankan kesenian, ekonomi tidak ada di Semarang gitu. Ya, Ini menjadi apalagi ekonomi kreatif yang tadi Mas Adin bilang. Nggak, tapi ini jadi pertanyaannya sangat balik ke pertanyaan yang sangat mendasar Mas. Kan ekonomi kreatif itu dalam beberapa pembicaraan publik itu kan terutama oleh pejabat itu kan didengungkan sebagai nafas baru perekonomian Indonesia katakanlah begitu ya. Ya kemarin kita bisa lihat sebutan unicorn, e-commerce, marketplace gitu. Tapi kan kita juga kalau dengar cerita jenengan tadi kebijakannya nggak inline dengan itu. Bahkan proses inkubasinya saja kayaknya nggak dapat space gitu, nggak dapat ruang gitu untuk pengembangan. Makanya serius gak sih sebetulnya kan kalau klaimnya kan APBN kita kan 2.700 triliun kalau nggak salah ya. Dan sekonon sektor ekonomi kreatif itu mendapatkan kotor itu 1.000 triliun. Artinya hampir 1.000 dari hampir 50% dari APBN kita gitu. Dan itu didominasi oleh 3 hal sebetulnya. Ya jelas 3 hal karena itu berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia. Pertama sandang itu fashion, kemudian pangan itu kuliner, terus kriya itu pasti ada hubungannya dengan papan gitu kan. Jadi pasti 3 subsektor itu yang dimanapun di Indonesia lah itu pasti 3 subsektor itu yang kemudian mempunyai perputaran yang luar biasa. Nah ini juga yang kadang-kadang menjadi misleading ketika sebuah kota kemudian menetapkan kotanya sebagai kota apa, kalau tidak hati-hati pasti akan terjebak di 3 subsektor itu. Kalau kita melihat data sebagai data kuantitatifnya gitu. Misalnya dari industri hulu dan hilirnya, dari orang menanam sampai ada yang industrinya itu kan pasti ada. Industri 3 itu kan pasti ada di mana-mana. Tetapi kemudian yang perlu disadari bersama kayak contoh kasus di Bangka Belitung itu kan naik gara-gara novel dan gara-gara film Laskar Pelangi. Apakah kemudian dia disebut sebagai kota subsektor penerbitan? Belum tentu gitu. Tetapi naiknya lewat situ misalnya. Kemudian atau filosofi kopi apa dengan Cinta Dua kemarin kan juga menumbuhkan beberapa spot ini ya. Terus Sawah Lunto yang kemudian diakui sebagai warisan heritage UNESCO misalnya. Itu kan bekas tambang misalnya. Dan banyak hal yang lain yang sebetulnya yang didorong itu bisa memilih dari 17 subsektor itu apa saja gitu. Jadi tidak dominan. Yang penting kan
kita itu harus nyari sih alasan mengapa sih orang datang ke Semarang misalnya, atau mengapa sih orang harus datang ke Jawa Tengah gitu. Dan itu kan menjadi satu alasan sehingga subsektor yang lain itu juga bisa nimbrung di situ gitu. Dari pertunjukannya misalnya, atau dari musiknya, dari segala macam. Tapi kan clear dulu nih. Kan misalnya aku ke mana? Misalnya ke Sawalunto ya pasti pengen lihat tambangnya, bekas tambang itu, nggak sedang pengen mencari oleh-oleh gitu. Betul. Memang benar di sana kita bisa dapat oleh-oleh, souvenir atau Itu makanan khas. Itu bonus Itu lah ya. betul, itu nanti akan jadi satu paket. Tapi Iya. kan clue-nya itu apa dulu? Itu yang Iya. kemudian harus dicari Iya. masing-masing kota. Kalau itu nggak ketemu ya berat. Itu satu. Yang kedua hubungannya dengan kota-kota yang lain gitu. Ya apa mungkin semuanya jadi destinasi wisata? Ya, kalau mungkin nggak apa. Kalau nggak, ini kan satu kue yang kemudian menjadi rebutan kan. Tentu. Kue internasional pasti Bali misalnya, atau Borobudur itu sudah paket lah misalnya. Tapi kan susah untuk misalnya membayangkan satu bentukan baru di daerah yang berdekatan dengan tingkat kunjungan sebesar itu misalnya. Kan dia harus milih, oh Pak, segmen pasarku mungkin bukan bule nih misalnya, segmen tapi pasarku domestik. beda lagi nih. Itu kan harus munculnya kan, makanya munculnya katakanlah di Rendekraf atau rencana pariwisata, rencana induk pariwisata misalnya. Itu kan mestinya ada juga itu. Dan itu yang mengorkestrasi kemudian Bappenas, kemudian di daerah-daerah. Jadi aku jadi berat begini ya, memang serumit itu. Tapi kan ya itu tadi, karena kemudian kebijakannya juga nun sewu juga kadang-kadang bergantung dari kepalanya atau apa, itu memang. Dan itu ini ya, memang masih nasibnya masih seperti dengan sektor yang lain yang dia tergantung pada policy atau kebijakan dari satu rejim politik ya. Dan celakanya kan itu relatif belum ada kepastian akan ada keberlanjutan atau tidak kan gitu. Ya. Ada beberapa contoh menarik sih. Banyuwangi itu didrive oleh misalnya kepala daerahnya gitu. Ya semua orang akhirnya pada nanya, ini nanti kalau kepala daerahnya ganti gimana gitu. Masih berlanjut atau enggak gitu. Betul. Tapi ada kasus lain juga yang kemudian didorong oleh komunitas, misalnya kayak Majalengka, itu didorong oleh Jatiwangi salah satunya gitu kan, yang kemudian sekarang jadi prioritasnya Gubernur Jabar untuk bikin kota terakota gitu. Itu komunitas itu. Bahkan di level pemerintah ya mungkin ya nimbrung aja gitu. Bustaman kalau kita bisa ngomong itu ya levelnya di komunitas itu. Dan itu tidak didanai Pemkot atau didanai, ya dia tetap misalnya jalan. Gitu. Atau di daerah-daerah yang lain misalnya aku kan juga bikin piloting di Rembang ya, itu aku nempel di tradisi yang sudah ada, apa sedekah bumi gitu misalnya. Bisa aja gitu. Jadi PR-nya kemudian menjadi banyak ya, termasuk di sektor seni budaya pun juga mestinya orang-orang ini dibekali cara membaca situasi dan konteks gitu. Karena kalau enggak, dia nggak akan menemukan sumber-sumber baru pendanaan, ekspresi yang baru, kemudian relevansi dan kaitannya dengan hal-hal yang lebih besar lain. Itu memang akhirnya juga jadi bagian kerja-kerja pikiran kan. Dan kalau tidak baca, tidak bergaul, nggak ngerti. Nah, tapi kan paling nggak kita bisa menunjukkan ada inisiatif yang didorong oleh pemerintah, ada juga inisiatif yang didorong oleh komunitas. Nah ini gimana, bisa nggak dikunci di, katakanlah paling kasar di level kebijakan dulu gitu, dikunci di level kebijakan. Kemudian meskipun ya kita ngerti bahwa kebijakan itu juga katakanlah regulasi gitu ya, regulasi itu juga balik lagi nanti di masing-masing kepalanya gitu. Bisa udah bener nanti salahnya salah, itu bisa terjadi. Jadi sabotase atau gap atau ya mungkin tafsir bahkan gitu. Ini sebetulnya kan banyak nggak ngerti ekonomi kreatif itu apa sih. Sehingga ketika mau ditafsirkan menjadi satu kebijakan, rencana anggaran bisa jadi juga meleset. Ini tugas Nugroho nih sebagai pembisik. Ya bisa begitu. Iya. Tapi kalau lu lihat gimana, Nuk? Paling nggak katakanlah konteks Jawa Tengah atau Semarang gitu. Sebetulnya memang adakah diskursus, adakah diskusi, adakah memang sebetulnya pembicaraan ke hal-hal yang tadi Mas Adin sudah bilang ya. Sebetulnya potensi itu kan bisa dari dua paling nggak dua aras ya. Satu inisiatif yang didorong ke komunitas, yang kedua memang inisiatif dari pemerintah gitu. Lu kebayang kalau misalnya Jawa Tengah itu tiba-tiba bisa mengekspor kebudayaan, ya kita nggak usah ngomong Korea Selatan, tapi paling nggak orang jadi sangat mengetahui Jawa Tengah dengan satu ikon yang kuat gitu.
Yang pertama adalah sebenarnya ini Mas, kalau bicara lagi ya bicara pada visi dari kepala daerah ya, kita nggak bisa terlepas dari itu untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif ini menjadi salah satu sektor prioritas dan itu harus dituangkan dalam, sebuah rencana kebijakan jangka panjang yang menjadi tuntunan bersama ya, Oke. seluruh stakeholder terutama pemerintah. Nah, saya melihat, itu masalah utama gitu bahwa, dalam konteks jangka panjang perencanaan ekonomi spesifik ke ekonomi kreatif Iya. itu belum dibentuk dan itu Oke. menjadi, eee, menjadi masalah untuk kemudian teman-teman komunitas dan stakeholder yang lain mau gabung, terus mau ngapain gitu. Iya. Kita nggak ada desainnya gitu. Sedangkan kalau, mau tergambar, hasilnya ya harus bertahap ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, eee apa namanya, ini kolaborasi gitu. Jadi keterlibatan dalam seluruh stakeholder ini untuk gabung di sana. Kampus itu punya SDM banyak, Iya. teman-teman komunitas masyarakat juga punya SDM banyak, salah satunya Iya. Histeria. Kemudian teman-teman media, teman-teman, kesenian dan sebagainya itu ya, Termasuk masyarakat sipil termasuk ya, masyarakat CSO sipil gitu. itu punya SDM banyak. Posisi mereka di mana dalam sisi ini? Itu juga sampai saat ini saya lihat belum tergarap, oleh pemerintah secara serius ya. Karena mereka itu punya ide, gagasan, punya pengetahuan, punya sumber daya sendiri yang kemudian harus dikolaborasikan di sini. Padahal kan logika umum dunia digital itu kan crowdsourcing ya. Iya, Ya kan? Jadi artinya betul. sebetulnya sangat ini logika awam aja sih. Saya nggak terlalu paham dunia digital Mas, tapi saya membayangkan kalau pemerintah sebetulnya punya keinginan, punya policy, punya satu fokus yang katakanlah data crawling aja deh gitu dari inisiatif-inisiatif komunitas itu sebetulnya lumayan kan. Kalau misalnya kita ngomong sektor wisata gitu, sekarang itu kan lebih banyak berkembang di sosial media kan, Ya. dan itu bisa jadi inisiatif pemerintah sedikit untuk mempromot. Kan orang saling lihat di sosial media, katakanlah Instagram gitu. Sekarang yang lagi hit mana nih, yang lagi hype tempatnya mana nih. Bisa jadi itu adalah tempat yang tidak pernah dipromot oleh pemerintah daerah sekalipun kan Atau gitu. cenderung terlambat. Ya, atau bahkan ada kecenderungan pada apa namanya nih, pengguna sosial media yang memang antusias untuk explore itu rata-rata kan punya kayak semacam tantangan untuk menemukan site-site baru gitu ya, kemudian di share ke sosial media, kemudian jadi hype gitu. Gitu nggak Mas? Yang sering kali Ya itu juga bisa begitu kan, karena tren anak-anak muda kemudian mencintai kotanya itu kan terjadi belum lama sebenarnya, mungkin 10 tahun 15 tahun terakhir ini ya. Kemudian orang punya kesadaran nggak perlu harus ke Jakarta gitu, misalnya ya pengen bikin sesuatu di kotanya masing-masing itu kan hal yang menarik gitu. Artinya source ini ada gitu. Jadi pas aku sempat keliling ke beberapa kota juga, di sini nggak ada Mas, ada, gila aja, orang penduduknya berapa ratus ribu, masa nggak ada inisiatif, pasti ada. Persoalannya siapa yang mau belusukan kayak gitu, itu mahal gitu. Jadi kita pun juga kalau kita nanya pemerintah, pasti dia tidak akan pernah mau disalahkan karena sudah merasa diselesaikan semua. Komunitas juga sama gitu. Ego ini kan bagian dari ego sektoral. Ini kan harus ada yang menjembatani kan, harus ada yang ngalah karena kultur birokrasi itu memang beda dengan kultur komunitas gitu. Itu kadang-kadang yang bikin tegangannya itu juga nggak gampang untuk ditaklukkan gitu. Nah mestinya komite atau teman partner tim think tank ini juga bisa berperan ke sana. Nah ini yang kemudian juga dalam konteks kebijakan nasional baru 2 provinsi sebetulnya yang respon terhadap undang-undang Ekraf ini. Satu Jawa Barat dan satunya Provinsi Riau. Yang kalau kita ngomong regulasi ya, karena di sana konon sudah punya perda. Jawa Tengah mungkin Maret ini baru disahkan. Respon tuh maksudnya dia punya kebijakan turunan ke regulasi regulasi dari kelembagaan terus segala macam gitu-gitu kan. Jadi paling enggak mimpi Jokowi ke sana tuh masih sangat jauh. Bayangkan aja dari berapa provinsi, kita punya berapa provinsi sih? Ternyata baru 2 gitu yang merespon dan satu gitu. Satu lagi yang di Jawa Tengah, sisanya juga belum melihat ini satu sektor yang menarik. Padahal kalau secara umum kan potensi itu rata sebetulnya.
di hampir rata-rata provinsi gitu. Kalau mau mencari, mau menggali itu kan sebetulnya mereka punya sebetulnya yang bisa Pastinya. dikembangkan. Karena kalau di kasus di Rembang itu justru yang aku garap adalah desa yang kemudian tidak mempunyai bentang alam, yang dipunyai adalah manusia gitu. Oke. Nah, sekarang kita buktikan nih, ini isinya manusia doang nih, bisa apa gitu. Dibandingkan Ya. misalnya desa-desa yang berada di pesisir pantai atau di perbukitan atau di gunung ya jauh gitu. Di sana kalau kemarau pohonnya meranggas dan gersang, kadang-kadang tanahnya apa namanya meletak ya atau retak. Terus ya pokoknya yang ada itu cuma manusia gitu. Nah, ini gimana nih? Bisa nggak gitu? Ya bisa aja kan bisa dimulai dari event, dari masyarakat yang kemudian bergerak, sadar dan segala macam. Itu menurutku ekonomi kreatif justru di sana gitu. Dan dari situ kemudian bisa menjawab persoalan-persoalan real keseharian, ya dari sosial, kemudian dari lingkungan sampai isu-isu ekonomi, dan itu konkret. Dan kita juga mendorong misalnya mereka masuk ke dalam kelembagaan formalnya, masuk ke BUMDes, masuk ke Karang Taruna, terus kita dorong juga sampai jaringan tidak hanya di tingkat kabupaten tapi juga di tingkat provinsi atau bahkan nasional. Kan itu yang kemudian bisa kita fasilitasi. Tapi kan ini semua kerjaan-kerjaan yang kita kerjakan sendiri gitu loh. Maksudnya karena inisiatif kita aja, kita yang masih punya mimpi gitu ya. Dan menurutku banyak orang-orang yang kayak gini tuh ada gitu. Masalahnya kalau ini nggak nyambung sama mesin-mesin yang besar itu, ya nggak akan bisa digas. Akhirnya peluang-peluang ini, kemungkinan ini akhirnya ya kuat-kuatan ya semua orang bisa. Gimana ya, kapasitas orang untuk survival itu nggak ini loh. Kadang sama baru 3 tahun udah sampai 4 tahun, kadang baru 1 tahun. Nah ini kan kalau kemudian dibarengi dengan kebijakan yang lebih ramah, supporting sistemnya itu mungkin akan membuat orang itu jauh lebih punya harapan hidup gitu kan. Supporting system itu kan kenapa kita selalu ngomong supporting system, ecosystem builder, itu kan sebetulnya untuk menjamin bahwa ada perlakuan yang lebih baik. Jadi usia harapan hidupnya lebih tinggi. Kan komunitas itu kan nggak beda jauh dengan organisme kan. Oke. Ya jadi memang sama seperti inisiatif-inisiatif di tempat lain ya. Artinya memang kita belum ngomong kompleksitas relasi pusat dan daerah nih. Itu isu lain. Kita baru satu aspek tadi kalau kita lihat kan kebijakan nasional itu sebenarnya sudah ada keinginan. Hanya memang kemudian diterjemahkan oleh birokrasi itu masih jadi tantangan seperti halnya di tempat lain. Jadi bagaimana birokrasi menafsirkan keinginan menumbuhkan ekonomi kreatif ini kan juga masih jadi pertanyaan gitu. Karena bagaimana juga kan mereka yang megang kunci sehari-hari nih, menurunkan menjadi anggaran, menurunkan menjadi policy yang lebih operasional, itu kan memang di tangan mereka gitu. Dan yang kedua tadi ya respon daerah itu kita masih lihat baru ada 2 daerah gitu. Itu pun juga belum ngomong kompleksitas implementasi nanti. Kita kan baru ngomongin perda nih. Satu lagi nyusul Jawa Tengah. Belum kita evaluasi lagi nanti implementasi perdanya gimana nih. Gimana Nuk Republikmu nih Nuk? Jadi bisa Adin itu ya. Iya. Artinya kalau kita membayangkan Korea Selatan gitu masih jauh Mas ya. Jauh banget ya. Jauh ya. Pasti ada shortcut yang lain lah. Kita kadang-kadang kan ada kecelakaan sejarah yang tapi kan ini semua peluang kalau kemudian tidak diupayakan ya berat. Kan kita kan nggak tahu ya, gerak sejarah itu kan kadang-kadang bisa meloncat gitu kan. Ada quantum ya, quantum leap. Betul. Bahkan ada wormhole mungkin ya. Wormhole itu kan itu kita sudah tidak membayangkan loncatan kebudayaannya Mao Zedong loh. Kita ngomongin satu bidang yang berbeda berdekatan zelut gitu ya. Nah, itu yang kemudian memang harus dicari tidak hanya dalam konteks kita hari ini tapi juga dalam konteks masa depan umat manusia bahkan gitu kan. Karena kalau kita kemudian ini kemana-mana nih Mas. Karena kalau kita bayangannya adalah revolusi atau pergerakan peradaban itu dari A ke B ke C ke D ke F, kita nggak akan nyampe tuh. Di sana itu udah sampai mana kita negara kan solusinya kan kemudian jadi banyak kan yang negara di sana udah di stop dulu gitu, jangan maju terus. Ini kalau maju terus ke jurang semua nih, berhenti lo gitu misalnya kayak gitu tuh Mas. Atau ya yang di negara-negara dianggap dunia ketiga ya harus nyari cara gimana cari wormhole-nya itu bisa sampai ke sana kalau mungkin ya.
Kalau Iya. loncatan kebudayaan masih terlalu jauh gitu kan. Iya. Oke. Tapi Aku pikir gini ya Mas, kalau hmm, di sosial budaya, pemerintah sosial budaya, kemudian di infrastruktur kan ada standar ini ya, SKM ya, hmm, standar SPM, standar pelayanan minimal. hmm. Di ekonomi ini tidak ada nih standar. Ah. Harus tentukan inflasi targetnya berapa, intervensinya kayak apa Oh, gitu ya. artinya itu memang Itu jadi satu kultur teknokratik yang agak kurang match ya ya di ekonomi itu agak lebih jauh daripada pelayanan publik. Kalau ini standar anggarannya sudah ditentukan dari APBN. Kemudian turunan di daerahnya apa saja yang harus dibenahi, misalnya soal akses, soal dan sebagainya. Kemudian setelah itu baru kemudian mutu ya di guru gitu. Juga di infrastruktur standar kan. Oke, kita bicara akses ekonomi, dibuatlah jalur ini untuk kemudian meningkatkan akses pariwisata di sana gitu. Dibangun jalan ya. Tapi nggak dinilai tuh harus berapa persen peningkatan ekonomi di sana ketika jalan ini dibangun. Nah, itu dia tadi Nuk yang Mas Adin bilang. Sebetulnya proses menemukan, merevitalisasi itu kan agak sulit kalau diukur dengan standar-standar teknokratisme pembangunan gitu. Iya. Dan berapa lama kemudian itu jadi berhasil kan juga nggak pernah bisa kita prediksikan kan Mas ya. Satu daerah bisa jadi cepat, satu daerah bisa jadi cukup lama gitu. Tapi bagi birokrasi Mas, maksudnya dalam tata pemerintahan dari setiap uang yang dikeluarkan itu kan harus standar. Bagaimana investasi uang ini, program ini harus berdampak pada subjek yang akan dikembangkan. Ya gitu itu dia kan sebetulnya yang kalau tak tangkap tadi tantangannya mendamaikan itu. Ini bagian dari investasi. Kenapa juga misalnya kalau kita ngelebar dikit, sektor pendidikan kita nggak pernah dapat fokus dan kita merasa nggak pernah ada satu jalur yang terhubung untuk investasi sumber daya manusia gitu. Ya. Karena ini kan susah diukur gitu. Manusia Indonesia itu 10 tahun ke depan kita punya bayangan mungkin saja gitu. Akan menjadi manusia yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Tapi apakah kemudian proses untuk membuat atau mendampingi manusia-manusia Indonesia seperti yang diharapkan itu kan juga banyak faktor gitu. Nah, situasi yang seperti ini yang kayaknya agak sulit dirangkum, diabsorb, dilihat oleh kebijakan kita, ya kan? Pembangunan pasar misalkan ya, fisiknya ada pasarnya nih dibangun gitu. Tapi kan kalau kemudian pertanyaan selanjutnya kan bagaimana itu menimbulkan multiplier efek ekonomi gitu ke masyarakat sekitar. Kan itu yang sebetulnya dimaui oleh komunitasnya Mas Adin gitu, bahwa ini tuh sebetulnya bukan sekedar ada orang berkunjung gitu. Dia menjadi destinasi wisata, tapi masalah yang ada di masyarakat situ tuh kelar gitu, selesai gitu. Kan itu sebetulnya yang susah gitu dikomunikasikan, kemudian didorong menjadi implementasi atau bahkan didorong menjadi satu kebijakan gitu Mas. Kadang-kadang kalau kadang-kadang nggak fair itu kan kita lihat kayak kita itu susah banget meyakinkan yang kayak begini, tapi nanti tiba-tiba ada program yang pokoknya kayaknya ya asal gitu terus, dan itu gede banget kan. Nah kalau bisa ngasal, kenapa kamu nggak bisa ngasal di bagian yang kayak gini gitu loh. Maksudnya kita harus menjelaskan sampai detail, padahal dia juga misalnya meng-approve proyek-proyek yang kayaknya ngasal banget deh ini. Ini kayak jasa politik deh misalnya. Kan bisa aja dia beralasan, "Dah lah ini masuk di jasa politik ya bisa aja" gitu loh. Kita kan enggak. Maksudnya kan, tapi kalau kita yang minta menjelaskan, seolah-olah harus kita menyelamatkan kontras ya, dulu sampai hilir gitu loh. Jadi kadang-kadang ya mohon maaf, memang investasi paling besar kita adalah investasi di dalam dunia politik gitu loh. Itu yang paling menentukan gitu. Bukan lu mau berprestasi menjulang langit juga nggak ada urusan kalau nggak bisa mendongkrak popularitas calon tertentu misalnya, elektabilitas itu susah gitu. Dan banyak kebijakan kita juga yang misalnya yang arahnya lebih populis ke sana gitu. Jadi mungkin ini juga bagian dari kreativitas bagaimana supaya kita bisa meretas komunikasi politik itu. Karena itu gak ada hubungannya dengan prestasi kadang-kadang. Betul. So simple ya. Iya, simple. Berjasa dalam karir politik ya udah.
Karena kamu ini karena ada hubungannya dengan struktur-struktur yang lain, ya layak dong dijadiin komisaris misalnya, apa kan aman dia. Mungkin pertanyaan terakhir nih Mas Adin, sebelum kita kemudian semua jadi pesimis. Oke, dengan karut marut situasi seperti itu, kira-kira apa yang harus dibereskan sebagai fondasi agar ini menjadi satu proses yang berkesinambungan, kira-kira gitu ya? Ya kalau sebagai komite ya itu memang aku lebih banyak mendorong di regulasi sama penguatan di kelembagaan. Itu yang paling mungkin sih hari ini. Nanti persoalan ekonomi kreatif itu apa? Memang harus ada produk turunan kayak training of trainer misalnya, atau kebijakan turunannya itu jadi banyak gitu. Tapi yang dibutuhkan sekarang memang dalam konteks kebijakan memang kelembagaannya harus oke, orang-orangnya juga oke. Sebetulnya kalau misalnya mereka tidak terlalu percaya keberadaan komite kan bisa bikin mekanisme yang lebih rigid gitu kan, ada fit and proper test, ada segala macam. Meskipun itu juga akan ada imbas di struktur status quo gitu. Nanti ya mohon maaf nih, nanti biasanya apakah ormas, partai, titipan dewan, titipan kepala daerah pasti akan masuk gitu. Nah kalau misalnya calon-calon bagus ini tidak punya klik di sana, sudah pasti akan tersingkir misalnya. Tetapi kan itu juga ya di sisi yang lain dengan agak dibiarkan begini kita masih bisa agak meracuni gitu kan. Ya itulah. Meracuni positif ya. Ya, selalu ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Tetapi kalau mau dibikin rigid ya kayak begitu, jadi nanti misalnya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, negara harusnya hadir dong. Kalau dia bisa ngeklaim 1.000 triliun itu kira-kira coba kasih 1 triliun untuk seluruh Indonesia, itu kan ya lumayan lah untuk penguatan kelembagaan aja misalnya. Karena penguatan kelembagaan juga nggak ada. Pemerintah itu kan di provinsi juga kadang-kadang merasa ini kayaknya kewajiban pemerintah pusat gitu. Jadi ya kalau lu bikin ini ya kalau bisa ya titipin anggaran dari pusat ke kita lewat DAK atau segala macam gitu loh. Jadi jangan sampai ada lembaga baru malah merepotkan daerah. Itu kan pola pikir yang mesti juga kita. Jadi ini tanggung jawab siapa kalau kemudian semua orang melepas tangan. Misalnya dari kementerian kemudian juga nggak punya skema yang clear ini mau diapakan. Dan pemerintah daerah misalnya merasa bahwa ini kayaknya tanggung jawab provinsi deh. Ini jangan-jangan tanggung jawab pusat deh. Ya udah mampus kita gitu loh. Jadi nggak akan jalan. Jadi itu ya soal penguatan kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia ya. Iya Pak. Regulasi. Oke. Nah, lu sendiri ngeliatnya gimana, Nuk? Nah, ini sebagai closing statement nih. Ini kan tadi kita udah diskusi soal agak sulit menemukan ruang yang agak lembam gitu di dialog komunitas. Sama satu lagi Mas, itu penguatan di komunitas Mas. Karena kalau dia udah nggak jalan semua, ya sudah. Toh beberapa contoh konkret itu juga dilakukan oleh komunitas. Oke, siap. Ya. Piye, Nuk? Satu sudah di terakhir disampaikan oleh Adin. Di masyarakat artinya sebenarnya aset di masyarakat terkait dengan masyarakat mampu membentuk komunitas dan mereka berdaya itu tetap harus kita dengungkan dan terus kita dampingi itu ya, walaupun konteks dengan kondisi COVID ini agak cukup berat, terutama di kesenian yang tidak related dengan kebutuhan mereka gitu. Tapi itu yang harus tetap dibangun, tetap kita dampingi supaya kemudian ketika nggak punya uang itu nggak apa-apa, tapi ada hal yang bisa diaktualisasikan di kesenian, di kebudayaan itu yang bisa dilakukan. Dan itu tadi sudah disampaikan oleh Adin. Dengan sumber daya manusia yang tanpa kemudian alam dan sebagainya itu sudah bisa gitu dikembangkan ya. Nah ini yang terus harus difasilitasi. Yang kedua di pemerintah, momentum habis pilkada nih Pak, besok kan pelantikan ya bupati wali kota nih ya. Nah di seluruh ada 17 kalau nggak salah kabupaten kota. Udah selesai di Mahkamah Konstitusinya ya? Oh iya, ada sebagian masing kita saya nggak tahu. Jadi momentum ini kepala daerah punya otoritas yang sangat kuat dalam hal ini untuk mendorong ekonomi kreatif kesenian di masyarakat ya. Memang harus kita cari apakah ada visi misi untuk membangun di sektor ekonomi dan kita bisa menyisipkan soal ekonomi kreatif ini. Saya Mases 4 wali kota ya, di Solo, di Magelang, di Semarang, di Pekalongan, 4 kota ini. Dan mereka
banyak bicara soal ekonomi, Din, tapi nggak bicara soal ekonomi kreatif. Itu menjadi masalah. Nah, ini pasti kan dalam konteks terjemahan di level detail kan, kalau kita dampingi bisa masuk itu di dalam perencanaan dan pasti akan bisa masuk. Nah, saya pikir itu hal yang bisa dikembangkan dan di sisi yang lain tentu tadi ya, dorongan pemerintah pusat ini kan sebenarnya untuk akselerator ya Mas, akselerator dalam ini. Kalau saya tadi bicara soal daerah, komunitas dan pemerintah. Nah di pemerintah itu juga akselerator maksudnya kebutuhan-kebutuhan yang besar yang tidak bisa dipenuhi oleh daerah, bukan untuk SDM tapi untuk infrastruktur, akses dan sebagainya. Ini menjadi penting untuk membaca secara ekonomi bagaimana kemudian kesenian, kebudayaan, ekonomi kreatif itu tumbuh dan mereka terakses oleh masyarakat di sana itu. Tidak ada masalah infrastruktur, tidak ada masalah soal transportasi ke sana dan yang lain-lain begitu. Artinya juga kolaborasi antara komunitas-komunitas kreatif seperti yang ada di tempat Mas Adi ini dengan katakanlah masyarakat sipil yang memang lebih katakanlah punya akses gitu dalam tanda petik dalam proses kebijakan gitu. Itu harus didorong dilakukan ya. Supaya komunikasi ke birokrasinya itu lebih nyambung kira-kira gitu. Sebenarnya sudah Mas, sudah cukup lama ya, tapi memang baru di Kota Semarang mungkin. Iya betul. Di tempat lain belum, betul. Ya kan? Iya, kita bisa connect-kan ya untuk di daerah-daerah. Bagaimana mengubah ini menjadi basis. Baru begitu. Iya. Orang-orang aneh baru lah ya di ini ya di. Ada suara ya. Artinya balik lagi sih yang tadi dibilang ya, berkontribusi terhadap naiknya elektabilitas politik. Nah, itu repot kalau semuanya ke situ. Sip, kalau gitu terima kasih banyak Mas Adi. Terima kasih banyak Nugroho.